baik TNI Polri untuk menyiapkan yaitu pola operasi pengamanan terpadu yang sudah bertahun-tahun juga dijalankan. Saya akan meliputi tempat pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, jalur transportasi utama. Saya kira di perspektif pendekatan intelijen, bagaimana upaya penggalangan masyarakat juga dilakukan untuk memperkuat yaitu upaya deteksi dini, cegah dini dan lain sebagainya. Dan secara makro saya lihat tingkat kesiapan yang sudah memadai untuk menjaga stabilitas selama momentum persiapan libur Nataru tahun ini gitu. Iya. Ya. Pak, kalau Bapak melihat koordinasi antar kementerian, instansi dan pemerintah daerah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik atau bagaimana, Pak? Memang kalau kita melihat upaya-upaya itu sudah dilakukan, akan tetapi memang ketika kita melihat kebijakan dari pusat ini yang sudah cukup jelas, tadi saya melihat ada tantangan yang di level implementasi di daerah ketika kita melihat apa yang sekarang terjadi musibah bencana di Pulau Sumatera, terutama di Sumut, di Aceh dan di Sumatera Barat, yang dimana kalau kita menyalurkan logistik sendiri dengan adanya musibah bencana ini kan ada pusat-pusat objek vital yang saya kira sekarang jadi atensi pemerintah pusat, di mana itu adalah sebagai simbol koordinasi dan juga simbol informasi. Akhirnya kita mengalami semacam ini keputusan informasi karena jangkauan transportasi dan jangkauan komunikasi yang sementara ada gangguan, dan inilah yang sekarang diupayakan oleh pemerintah pusat dikoordinasikan melalui semua kementerian dan lembaga negara gitu, Mbak. Iya. Sebetulnya kalau dari sisi keamanan dan intelijen, apa sih Pak potensi terburuk dari keamanan maupun distribusi pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, terkait juga dengan cuaca buruk yang akan kita hadapi nanti? Yang berisiko keamanan publik yang paling tinggi adalah bagaimana gangguan bersifat yang hari ini bisa juga lokal, seperti kriminalitas di pusat keramaian atau kepadatan ekstrim yang memicu keributan di terminal-terminal atau pelabuhan-pelabuhan, sehingga ini potensi ada tindakan semacam teror kecil atau yang perlu kita antisipasi adalah dampaknya pada ini panikan masyarakat, panikan publik yang akan mengganggu mobilitas masyarakat yang mau menjalankan mudik Nataru itu. Iya. Ada lagi mungkin Pak yang mungkin perlu diantisipasi mungkin dari pengalaman tahun sebelumnya terkait perayaan Natal dan Tahun Baru yang spesifik? Mudik adalah ini ya, karena cuaca yang sangat ekstrim. Karena buruk adalah ini ya, terganggunya distribusi pangan atau jalur logistik yang terputus. Inilah yang saya kira walaupun kita punya stok nasional cukup, tapi ketika kelangkaan di lokal dan lonjakan harga bisa terjadi, di mana akses ke pasar terganggu, termasuk penyaluran ketika khususnya di daerah rawan banjir atau longsor yang kita lihat hari ini dan satu minggu ini, di mana di Sumatera dan Aceh dan juga di Sumatera Barat. Inilah yang harus menjadi atensi untuk langkah-langkah percepatan. Saya kira kita semua bisa melihat bagaimana dahsyatnya bencana ini gitu, Mbak. Itulah yang saya kira aparat pemerintah sudah mengeluarkan potensi semua lembaga kementerian untuk segera melakukan langkah-langkah cepat supaya tidak ada pendadakan seperti yang sudah terjadi. Baik. Lebih spesifik lagi mungkin yang itu ya Pak ya, keamanan rumah ibadah Pak ya, untuk memastikan karena ketika pengamanan rumah ibadah dan ketika ini ada pendatang baru, supaya tidak ada kecurigaan, saya kira deteksi dini dan juga termasuk ke tingkatan paling bawah, baik RT RW, bagaimana juga para ormas-ormas dan stakeholder yang ada di
ajak untuk melakukan gotong royong dan juga langkah-langkah membangun kebersamaan, di mana ketika ada masyarakat dalam melakukan perjalanan kecapean dan juga mungkin ada suatu kejadian yang kita anggap tidak kita inginkan, ya harusnya langkah-langkah cepat, deteksi dini dan juga komunikasi biar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, seperti ketika ada kejadian yang waktu lalu ada anak yang tiduran di masjid, kita ada seperti kejadian yang itu yang sudah pernah ada gitu. Ya. Baik Pak, terakhir mungkin untuk masyarakat secara umum ada yang ingin disampaikan terkait strategi terpadu kita dalam menjaga keamanan dan kelancaran logistik selama masa Natal dan Tahun Baru. Saya kira apa yang menjadi upaya pemerintah menyusun dalam rangka perencanaan operasi baik penanganan secara nasional ya pun para mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada di daerah-daerah keramaian, agar semua baik itu aparat dan juga masyarakat bergotong royong untuk melakukan langkah-langkah deteksi dini dan melakukan kewaspadaan dini supaya tidak ada hal-hal yang terburuk yang kita inginkan, supaya perayaan Nataru dan arus mudik juga arus balik nanti kembali membangun kerukunan berbangsa dan negara ini semakin erat dan juga semakin menambah langkah-langkah untuk mendukung pembangunan nasional kita tidak terganggu gitu, Mbak. Baiklah. Terima kasih Pak Ngasiman Joyonegoro atas waktunya di Trijaya FM. Terima kasih Pak Ngasiman, selamat sore. Sama-sama Mbak. Sore. Tuh Kak, jadi warga juga harus peduli Kak. Iya betul. Bikin ronda Kak. Biasanya gitu. Iya. Itu tadi pendengar Trijaya, kita baru ngobrol dengan analis intelijen pertahanan dan keamanan Ngasiman Joyonegoro tentang stabilitas keamanan dan logistik menjelang Natal dan Tahun Baru. Hampir sama sebetulnya dengan mudik ya, tapi ada spesifik. Ada stabilitas keamanan nasional dari sisi terorisme ya, yang pernah memang karena kita pernah terjadi punya pengalaman buruk soal itu ya. Di itu. Tapi selebihnya tentang perjalanan maupun stok pangan, ya itu memang terjadi di momen liburan pada umumnya. Dan cuaca buruk nih Kak tambahannya. Betul, yang sekarang ini ya sulit diprediksi.